Trismon Shenipar dan Rosyuro CS harus belajar banyak soal AI ke Prof. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Karena ternyata pemahaman Trismon CS ini soal AI masih dangkal. Karena mereka terus memframing kesalahan dari AI UGM bernama Lisa yang menyebut Jokowi bukan alumni UGM. Pernyataan Lisa itu yang terus digunakan mereka untuk menguatkan framing jahat bahwa ijazah Jokowi palsu. Padahal jelas, UGM sudah mengklarifikasi soal itu, bahwa ada kesalahan teknis di AI Lisa dalam memproses data. Rektor UGM juga sudah menegaskan Jokowi alumni UGM. Tapi karena AI Lisa menguntungkan mereka, maka terus di-framing. Nah, ada penjelasan dari Wamen Stella yang menjelaskan soal kesalahan AI. Itu yang bisa menjadi pembelajaran untuk Trismon CS. Saya juga melakukan simulasi yang sama untuk AI ChatGPT yang lebih canggih dari AI Lisa. Dan hasilnya menjelaskan lebih detail bahwa Jokowi adalah alumni UGM. Tapi sebelum itu, saya akan tampilkan potongan perdebatan antara Trismon dan Yakub Hasibuan, pengacara Jokowi di Rosi Kompas TV. Di situ memperlihatkan Trismon keteteran berdebat dengan Yakub dan makin menunjukkan kualitas Trismon yang tidak seberapa dibanding Yakub Hasibuan. Ternyata ada. Itu gimana Bang menjelaskannya? Ada. Oh, Anda lihat ada? Ada lintasan pakai merah. mata Lintasan merah. Oh, mata. Jadi gitu. Abang tidak mengakui ada lintasan merah? Bukan, makanya saya bilang, saya hanya dilihat begini langsung saya pastikan. Kalau begitu tidak ada ilmu computer vision, Iya, Bang. menurut Abang ada nggak kemarin lintasan merahnya? Mata kan? manusia. Iya, aduh, kuasa hukum ya saya Abang tidak saja, bisa memastikan. Iya, Bang Refli Harun pun sudah mengatakan, saya lihat ada watermark, embos, semua beliau mengatakan begitu. Dan yang lain pun sampai ada salah satu kuasa hukum yang sampai menangis. Karena, akhirnya ini yang kami tunggu. Saya termasuk lawyer yang datang melihat langsung ijazah tersebut. Ya, saya ingat komposisinya. Mas Roy di depan, kemudian Dr. Tifa di depan, sampai sini. Mereka bisik-bisik dan saya di belakang Mas Roy juga melihat. Dan banyak kesan, misalnya soal foto, soal tipisnya dan lain sebagainya. Embos ada. Saya harus mengatakan embos ada, kemudian watermark ada. Gambar embos, Mas. Jangan bilang embos. Kita nggak ya kan? Ya mungkin ada sebagian orang yang tetap sportif, saya lihat. Ada yang sportif mengakui ada itu, tapi ada juga beberapa tersangka, ada pihak-pihak yang tetap tidak mau mengakui itu. Ternyata aslinya belum pernah dilihat. Itu pertama kali ternyata dilihat aslinya. Jadi kalau kita balik cara pikirnya, justru akan seperti itu, menunjukkan bahwa selama ini berarti yang kalian bilang palsu tuh apa dong? Orang mengklaim itu skripsi harus ada tanda tangan penguji. Gini Bang, sekarang Abang katakan itu palsu, tapi Abang masih bertanya-tanya kepada kita. Pak Kasmujo, saya nggak pernah bilang. Berarti Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik. Akademik ya? Akademik. Oh gitu. Iya. Tahun 2017 dikatakan Pak Jokowi? Enggak, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan. Nah ini. Pernah kuliah pasti kan. Abang memiliki dosen pembimbing akademik nggak? Dulu. Itu perlu dijawab nggak? Iya, pernah nggak? Punya kan? Makanya Abang ngapain saya pernah kuliah, jelas. Sering ketemu nggak sama dosen pembimbing akademik? Untuk apa saya ditanyakan? Iya, makanya saya mengatakan, Pak Jokowi mengatakan saya sering ketemu dosen pembimbing akademik, salahnya di mana? Kenapa? Gitu, Emang Pak Jokowi mengatakan Pak Kasmujo adalah dosen dan pembimbing semua skripsi. penulis. Tidak pernah. Dan semua penulis. Abang harus fair dong, pernah nggak Pak Jokowi? Enggak, bentar dulu saya tanya. Abang fair. Apa iya Bang Trismon akan dengan mudah menunjukkan kalau Abang mengatakan gantung Trismon, Nusa Kambangan Trismon, ijazah saya palsu sini lihat. Apakah dengan mudah Abang akan mengatakan begitu kepada orang seperti itu? Siapa? Anda pejabat publik nggak? Enggak, saya pejabat publik nggak? Apakah seorang pejabat publik tidak memiliki hak asasi manusia? Tanyakan ke mereka. Bukan, saya nggak tahu, saya bukan pejabat publik. Kalau itu saya ngomong ke Mas saja bahwa pejabat publik itu kan tentunya memiliki hak asasi juga yang harus dilindungi. Datanya harus primer, itu kunci Mas. Semua peneliti pasti tahu, datanya harus primer. Dimulai dari situ. Kalau itu yang saya sudah tidak benar, ya conclusionnya sudah pasti berantakan, sudah pasti tidak valid. Jadi bagaimana mungkin meneliti suatu barang yang bukan data primer, yang nanti mungkin definisikan apa itu primer? Ya barang aslinya dong Bang. Apa itu? Kalau dari kami sebenarnya cukup simpel Mas. Kami sudah duga bahwa ini akan terjadi karena sejak awal juga sebelum akhirnya Dirkrimum sebagai pimpinan gelar menentukan suatu kebijakan untuk menunjukkan, kami juga sudah tahu bahwa apapun yang dilakukan sekaligus menunjukkan juga pasti akan dicari-cari lagi yang lain. Karena yang terakhir pun kalau mungkin Mas ingat dan semua pemirsa ingat bahwa 3 argumen yang terakhir digunakan itu kan tidak ada emboss, tidak ada watermark, tidak ada lintasan merah. Kemudian kemarin ketika ditunjukkan banyak sekali yang kaget ternyata. Mungkin kan ada tersangka lain dan kuasa hukum lain bukan hanya Bang Trismon di situ. Mereka juga saya lihat agak terkaget juga
bahwa ada salah satu kuasa hukum yang sampai menangis. Kalau Mas dengar beritanya, Anda masuk TikTok dan sebagainya. Ternyata ada embosnya. Ternyata ada watermarknya. Lintasan merahnya ada ternyata. Yang selama ini kita lihat bahwa analisanya seakan-akan bahwa fotonya itu kan sama capnya itu tidak seperti seharusnya. Lintasan merahnya nggak ada, di jasnya tidak lewat. Ternyata lewat kok itu. Dan dengan mata telanjang pun kita bisa lihat jelas. Di meja kelihatan jelas semuanya itu. Dan kalau dari pihaknya tersangka, ini menilai bahwa GPK yang berlangsung saat itu tidak menguntungkan posisi mereka. Nuansa kebatinan versi Anda mewakili pihaknya Jokowi, gimana membaca saat itu? Ya, tentunya kami sebagai pelapor awalnya melihat bahwa itu adalah upaya mungkin untuk memperlambat proses penyidikan dan sebagainya. Namun ketika setelah itu dilaksanakan, kami cukup bersyukur akhirnya, Mas. Karena kami melihat bahwa proses penyidikan yang sudah berlangsung sudah sangat luar biasa. Ratusan bukti, ada puluhan ahli dan saksi dan sebagainya. Termasuk juga awalnya jujur kami keberatan ketika itu ditunjukkan. Karena dari awal kami juga sampaikan itu tidak diatur dalam hukum acara yang ada. Itu nanti adalah pembuktian hanya di persidangan, mengecek keabsahan barang bukti. Karena nantinya pasti akan ditunjukkan di persidangan. Tapi kelihatannya di situ pimpinan gelar juga mengatakan mempertimbangkan seluruh dinamika yang ada terjadi di masyarakat, termasuk meminta pendapat dari ombudsman karena ada banyak sekali unsur di situ. Akhirnya ditunjukkan. Ternyata semua yang didalilkan itu yang dibilang tidak ada semua. Jadi bagaimana lagi? Sekarang ada juga ya mungkin ada sebagian orang yang tetap sportif saya lihat. Ada yang sportif mengakui ada itu, tapi ada juga beberapa tersangka, ada pihak-pihak yang tetap tidak mau mengakui itu. Jadi ya kami lihat bahwa ya itu silahkan saja karena bagaimanapun seorang tersangka berhak untuk membela diri, itu kami pahami. Tapi kalau kemudian posisi dari pelapor sendiri melihat dari gelar perkara khusus yang sudah berlangsung, pasal yang disangkakan menurut Anda sudah cukup atau ada hal lain sebetulnya masih harus digali lagi oleh polisi? Menurut kami sudah sangat sesuai dan kalau kita objektif melihatnya, ini sudah tidak akan lama lagi penyidikan yang dilakukan. Karena buktinya sudah cukup semua menurut kami. Sehingga nanti ketika ini dilimpahkan ke penuntut umum untuk melakukan penuntutan di persidangan, seharusnya sudah cukup komprehensif. Masalah durasi melihat ijazah juga saya cermati betul dari pihak tersangka. Terlalu sebentar, bahkan ada yang menyebut, Dr. Tifa bahkan sempat menyebut kepada publik, itu berlangsung di waktu-waktu sudah momennya mereka kelelahan menghadapi pemeriksaan ataupun gelar perkara yang cukup panjang. Hanya diberi waktu 5-7 menit saja melihat ijazah itu. Sehingga kan nggak bisa dengan detail mencermati ijazah yang disebut oleh pihak Anda adalah ijazah asli yang dihadirkan di situ. Ini sebenarnya poin yang sangat menarik, Mas. Kalau kita balik sedikit cara berpikirnya. Kalau begitu kok bisa bilang palsu? Kalau dibilang saya belum sempat melihat, belum sempat menganalisa. Kok bisa bilang palsu dari awal? Ternyata aslinya belum pernah dilihat. Itu pertama kali ternyata dilihat aslinya. Jadi kalau kita balik cara pikirnya justru akan seperti itu, menunjukkan bahwa selama ini berarti yang kalian bilang palsu itu apa dong? Kalau Anda masih bisa mengatakan bahwa kurang waktu saya untuk memeriksa. Kan pengacaranya kan, Pak Jokowi sendiri yang menetapkan pasal-pasal. Kami kuasa hukumnya, tentunya kan kami bertindak untuk bukan Pak Jokowi. Ya sebagai kuasa hukum kan kami bertindak untuk dan sama klien dong. Berarti Pak Jokowi ya? Ya diwakili oleh kuasa hukumnya, betul. Iya, berarti betul. Pak Jokowi Iya, kami yang melaporkan 6 pasal itu. 5 Bang. Oh 5. 5. Okay. 310, 311, 27A, 32, 35. Ini dari awal sudah jadi kami Pak sampaikan. Jokowi lah ingin memenjarakan bukan rakyatnya, bukan. Pak Jokowi karena pasal 32, 35 itu ancamannya 12 tahun loh. Bukan masalah ancamannya Bang. Di sini Pak Jokowi itu sejak awal sudah mengatakan bahwa dia ini mengambil langkah hukum karena itulah satu-satunya jalan untuk orang berhenti mengatakan ijazah saya palsu karena ijazah saya asli. Bagaimana lagi? Sudah kami berikan 2 kali press conference sebagai kuasa hukum. Mohon dihentikan karena sudah ada bukti-bukti yang cukup. Sampai UGM juga sudah statement, masih juga. Lapor sudah mengatakan identik juga, masih juga. Disita, tentunya itu kan menggambarkan proses penyidikan yang sudah berlangsung, yang nantinya akan dibawa ke persidangan. Makanya saya tanya beberapa item saja. Makanya beberapa item saja. Lembar pengesahan penguji skripsi ada nggak? Lembar pengesahan atau lembar pengujian beda nih? Lembar pengesahan penguji skripsi deskripsinya. Semua skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan semua syarat-syaratnya, tunggu belum. Ya. Lembar skripsi Pak Jokowi, isi-isinya dan syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Lembar lengkap. pengesahan penguji. Kita lihat aja nanti. Loh, bagaimana sih?
Kalau saya udah tahu jawaban. Ketika seseorang mengklaim itu skripsi, harus ada tanda tangan penguji. Gini bang, sekarang abang katakan itu palsu, tapi abang masih bertanya-tanya kepada kita. Bukan itu ada bertanya-tanya, nggak? Itu saya ada nggak? confirm, saya datang ke perpustakaan UGM Makanya. 15 April 2025, 14 Maret 2025, 2 kali saya foto. Saya tahu. Ijazah abang Bukan baru lihat. bertanya-tanya. Akhirnya baru pertama kali. Makanya saya kemarin. bilang ijazah itu produk akhir dari proses akademik. Proses Oke, akhir. oke. Saya ke Tapi- Desa Ketoyan, tidak ada satu saksi pun di sana menyatakan bahwa Pak Jokowi KKN di Desa Ketoyan. Bahkan kami punya saksi bahwa tidak ada atas nama Joko Widodo di sana tahun 1985 awal yang dikatakan oleh Dirtipidum 1983. Ini semua sudah Tidak ada dengan- sertifikat ini- KKN, tidak ada laporan KKN. Oh, itu jawaban abang kan? Kita lihat nanti di persidangan. Loh. Oke. Kita lihat. Karena Ngapain karena di sini? karena Kalau- begini. kalau Karena- semua di persidangan karena begini, ngapain di Saya sini? katakan itu ada bang. Saya harus katakan itu ada. Ya. Nanti kita lihat di Apa persidangan yang ada? makanya. Itu semua laporan KKN itu semua ada jelas. Oh, Jadi kalau ada abang ya? bilang abang ke sana melihat tidak ada saksi, Oh, ada ya semua ini akan ya? terbuka. Ada. Oh, ada. Kita lihat. Oh, Pemirsa, jangan kita seperti lihat. karena Anda Kita lihat. mengatakan dulu Pak Kasmujo memang dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Saya nggak pernah katakan Pak Kasmujo adalah Jadi apa? dosen pembimbing skripsi loh. Jadi pembimbing apa? Pak Kasmujo, saya nggak pernah bilang Berarti Pak Kasmujo dosen pembimbing akademik. akademik ya? Akademik. Oh gitu. Iya. Tahun 2017 dikatakan Pak Jokowi? Enggak, dia nggak, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan Nah Pak ini Kasmujo. logika. Coba kita lihat. Logika Enggak, gini, Bang. berpikir Kita Anda sudah- statement itu kita sudah bolak-balik, sering- kita sudah bolak-balik. sering- Terima sering kasih banget Pak kita Kasmujo. ngomongin. Betul. Saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Ya. Ya, Iya. bolak-balik. Betul, Terima kasih Pak betul, Kasmujo. betul, Saya bisa betul. menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu. Itu mengatakan apa? Saya itu, abang pernah kuliah pasti kan? Abang memiliki dosen pembimbing akademik nggak? Dulu. Itu perlu Nggak, dijawab nggak? iya pernah nggak? Punya kan? Makanya, Abang ngapain? sering Saya ketemu pernah nggak? kuliah, Iya, jelas. Sering ketemu nggak Iya. sama dosen pembimbing akademik? Untuk apa saya ditanyakan? Ya makanya saya mengatakan Pak Jokowi mengatakan saya sering ketemu dosen pembimbing akademik, salahnya di mana? Oh, Kenapa? gitu, Emang Pak iya. Jokowi mengatakan Pak Kasmujo adalah dosen Dan pembimbing semua skripsi. penulis Tidak pernah. dan semua Nggak, penulis. Abang harus fair dong. Pernah nggak Pak Enggak, Jokowi? enggak, mengatakan? bentar dulu saya Nggak, tanya. Abang fair dulu. Saya tanya Pernah dulu. tidak Pak Jokowi berita mengatakan? semua baik online maupun berita televisi menyimpulkan Pak Kasmujo. Mereka tulis Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi Joko Widodo. Coba cek berita online. Berita online, saya bukan naik berita online bang. Semua orang Nggak, menyimpulkan pernah nggak? kecuali Abang Anda. Abang fair dulu. Anda bisa lihat Abang saudara. fair Anda Pernah bisa nggak Pak lihat Jokowi ngomong itu dulu? sejak awal sampai saat. Mencari kebenaran biasa mas. Dan ini bukan permasalahan hukum lagi. Benarkah begitu Bang Risman? Itu pengalian isu. Padahal cuma gampang. Nih, bawa kalian ke uji mau luar negeri, dalam negeri maupun luar semesta juga boleh. Kalau punya saya asli, kenapa enggak? Apa iya Bang Rismon akan dengan mudah menunjukkan kalau abang mengatakan gantung Rismon, Nusa Kambangan Rismon, ijazah palsu sini lihat. Apakah dengan mudah abang akan mengatakan begitu kepada orang seperti itu? Siapa? Anda pejabat publik enggak? Tentunya. Enggak, saya pejabat publik enggak? Apakah seorang pejabat publik tidak memiliki hak asasi manusia? Tanyakan ke mereka. Bukan, saya Saya enggak tahu, Ya, saya oke, enggak oke. bukan pejabat publik. Kalau itu saya ngomong ke Mas saja bahwa pejabat publik itu kan tentunya memiliki hak asasi juga yang harus dilindungi, Mas. Bukan berarti dia pejabat publik maka seluruh hak keluarga negaranya dihilangkan. Kita negara Bukan hukum. loh dokumen publiknya. Nah, dan itu kan sudah dibawa ke KIP juga. Ini yang kami sebenarnya agak sudah duga karena gini, bayangkan ada beberapa orang yang bisa mengatakan ini palsu tanpa melihat dokumen-dokumen itu semua. Jadi kalau suatu penelitian itu kan datanya harus primer, itu kunci mas. Semua peneliti pasti tahu, datanya harus primer. Dimulai dari situ. Kalau itunya saya sudah tidak benar, ya conclusionnya sudah pasti berantakan, sudah pasti tidak valid. Jadi bagaimana mungkin meneliti suatu barang yang bukan data primer, yang nanti mungkin mereka Definisikan lah. apa itu primer? Ya barang aslinya dong bang. Apa Ini, itu? Ya kalau ijazah ya Kami nggak ijazahnya punya diperiksa. data primer. Ya nggak pernah abang Lembar pengesahan kita pembimbing ngomongin skripsi ijazah. dan Kita skripsi. ngomongin ijazah bang. Ijazah yang abang itu permasalahkan palsu apa? Produk. Enggak, yang abang permasalahkan Ya palsu apa? Tuhan. Ijazah bukan? Hipotesisnya Bukan. adalah ketika Yang abang skripsi permasalahkan Anda palsu apa? palsu, maka ijazah pasti palsu. Setuju? Itu selalu argumen-argumen katakan Don't you agree? ketika ijazahnya ini sudah tidak ada argumen lagi mengenai ijazah, lalu mereka larinya ke skripsi. Kembali lagi bang, skripsinya abang baru lihat pertama kali kemarin di gelar perkara khusus. Bagaimana sebelumnya abang bisa mengatakan itu palsu? Itu sebenarnya concernnya mas. Jadi koreksi dong. suatu penelitian. Skripsi saya lihat itu 14 Bukan Maret. ijazah bang, jangan kembali ke skripsi lagi. Enggak, Kita tadi ngomong soalnya skripsi dikatakan. Iya enggak, Skripsi. sorry, ijazah bang. Ijazah kan abang baru lihat kemarin. Bagaimana dari lama abang mengatakan itu palsu? Suatu penelitian kan abang, saya percaya abang peneliti. Kalau abang Kembali, gimana sih? Kan kita sama-sama pernah mahasiswa ya. Pernah skripsi kan?
Kalau skripsinya tidak diuji lulus nggak? Jadi kemarin kalau yang analisa abang mengenai ijazah itu berarti itu tidak Makanya benar mengenai track video saya semua berawal dari skripsi yang ditunjukkan Dr. kalau Sigit Sunarta. lintasan merah abang gimana jelasinnya? Itu selanjutnya, makanya Iya, awal. abang kan awal mengatakan tidak ada lintasan merah, makanya palsu. Ternyata ada. Bukan awal itu. Enggak, abang kan sempat mengatakan tidak ada lintasan merah. Bagaimana saya ngomong? Enggak, ternyata ada. Itu gimana abang menjelaskannya? Ada. Oh, Anda lihat ada? Ada lintasan Pakai merah. mata. Lintasan merah. Oh, mata. Oh, jadi gitu. abang tidak mengakui ada lintasan merah? Bukan, makanya saya bilang, saya hanya dilihat begini langsung saya pastikan. Kalau Tapi, begitu enggak, tidak menurut ada abang ilmu ada nggak? computer vision. Iya, Bang. menurut abang ada nggak kemarin lintasan merahnya? Mata Ada kan? manusia. Iya, maksudnya kuasa hukum ya saya abang tidak saja. bisa memastikan. Iya, Bang Refli Harun pun sudah mengatakan, saya lihat ada watermark, emboss, semua beliau mengatakan begitu. Dan yang lain pun sampai ada salah satu kuasa hukum yang sampai menangis. Karena, oh akhirnya ini yang kami tunggu. Ini yang kami tunggu. Emboss itu ada, watermark itu ada. Jadi ya selesai sudah. Di sini kelihatan, Rismond tetap ngotot dengan narasi bahwa ijazah Jokowi palsu. Tapi yang menarik, kelihatan Rismond sudah sadar ijazah Jokowi sebenarnya asli. Karena argumen mereka soal tidak ada watermark, emboss, dan lintasan merah sudah hancur lebur. Jadi dia terus menghindar dengan berbicara soal skripsi. Padahal Rismond yang di awal menegaskan ijazah Jokowi palsu karena soal font yang diklaimnya belum ada di masa itu. Tapi di sini dia berlindung dengan alasan skripsi. Sementara skripsi itu pun sudah ditegaskan asli milik Jokowi. Dan skripsi seperti Jokowi memang lumrah di masa itu. Itu banyak skripsi pada tahun itu yang memang tidak ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dosen penguji, dan tidak ada tanggalnya. Dan tidak ada tanggalnya. Oke. Terutama di Fakultas Kehutanan. Ya. Ini kan ada dosen UGM. Iya. Ada Bung Jos. Iya. Bung Jos bisa menjelaskan untuk kita. Silakan. Saya sedikit lagi. Nanti saya disalah. Kita satu-satu dulu. Silakan. Baik. Iya, jadi gini. Soal skripsi kebetulan saya melihat langsung. Melihat langsung Skripsi Pak Jokowi ada 2 di perpustakaan. Oke. Ya. Skripsi teman-temannya ada ratusan. Oke. Ya. Kalau satu angkatan ada berapa, Pak? Satu angkatan kira-kira 86 ya. 80-an. Jadi, Anda dosen UGM sekarang ya? ya dulu saya dosen di UGM dan sekarang masih sering. Dan Anda alumni UGM juga? Saya alumni UGM. Baik. Nah, yang mau saya jelaskan. Fakultas apa dulu? Saya Fakultas Teknik. Teknik. Ya, Fakultas Teknik. Yang perlu saya jelaskan karena saya melakukan survei langsung ke perpustakaan sebelum kasus ini masuk ke kepolisian, ya. Dan saya juga men-sharing informasi ini kepada Rismond dan kawan-kawan, ya. Jadi di perpustakaan dan sekarang itu juga sudah disita sebagian oleh kepolisian. Perpustakaan Fakultas Kehutanan, perpustakaan saya mensurvei perpustakaan farmasi, kemudian Fakultas Hukum dan seterusnya. Itu banyak skripsi pada tahun itu yang memang tidak ditandatangani oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dan tidak ada tanggalnya. Oke. Terutama di Fakultas Kehutanan. Mayoritas 50% ke atas. Enggak. Ini Tidak, saya bantah. Tapi di fakultas lain saya punya dokumentasinya. Anda punya itu fakta. Iya, saya Ya, punya. di saya fakultas bantah, lain juga saya demikian. Iya, fakultas lain juga sebagian seperti. Tapi lebih Tidak ada tanggalnya, tidak ada yang tanda tidak tangan. ada tanggalnya, Iya. itu karena Bahkan Anda bisa mengklaim 50% mahasiswa yang lulus tahun 85, katakanlah seperti itu. Iya. Tidak ada tanda tangan, tidak ada tanggal, tanda tangan dosen penguji, dosen pembimbing tidak ada. Bentar. Betul. Bentar. Itu di skripsi. Tetapi Tidak boleh membenarkan yang salah. di lembar Biarkan dulu bicara. Tidak boleh membenarkan Biarkan yang dulu salah. bicara. Yang Selesaikan benar dulu. itu ada tanda tangan. Jangan Nanti dipotong. dulu. Selesaikan dulu. Jangan Anda dipotong. bukan lulusan UGM. Anda Ya, bukan tapi lulusan Anda UGM. itu Anda bukan lulusan UGM. kebiasaan. Ini ngaco ini. Selesaikan dulu. Bentar. Selesaikan dulu. Mas Roy. Oke. Saya Selesaikan dulu. menyampaikan fakta. Iya. Saya tidak berpendapat di Oke. sana. Saya Nggak ingin apa-apa. menyampaikan Mas. faktanya. Rismond dan Roy Suryo juga menggunakan AI Lisa UGM yang menyebut Jokowi bukan alumni UGM. Mereka menggunakan kesalahan atau error dari Lisa sebagai penguat narasi mereka. Lisa itu ditanya oleh orang yang kemudian dari Lisa itu dipasang dengan megahnya di gedung namanya GIK, ya, Gelanggang Inovasi dan Kreativitas. Itu adalah gelanggang mahasiswa. Boleh tunjukkan, Mas Roy? Ya, nah silakan kalau bisa ditunjukkan. Jadi artinya Ini. Lisa itu kebanggaan UGM. Nah ini. Jadi diperbaiki usai sebut Jokowi bukan alumni UGM. Jadi ada orang umum ini. Kalau saya dan Dr. Rismond pasti dicurigai, gitu. Enggak, ini orang umum nggak punya salah apa-apa. Tanya, apakah Joko Widodo adalah
lulusan UGM. Lisa menjawab, Joko Widodo bukan lulusan UGM. Oke. Ini mesin. Jujur ini dalam tanda kutip ya gitu. Kalau Lisa UGM bagaimana? Lisa UGM yang mana tuh Bang? Oh nggak tahu ya. Yang mana tuh? Lisa Nanti UGM AI, Lean Intelligence Service Assistant, mengatakan bahwa Jokowi bukan alumnus UGM. Kalau yang rektor gimana Bang? Itu dilatih. Bukan, kalau yang statement UGM, Rektor fondasinya apa? dokumen-dokumen ya? Bukan statement rektor Alfa Emilia itu berdiri sendiri, tidak berbasis tim ahli atau tim dewan guru besar. Sendiri. Kalau 700 bukti gimana Bang? 700 bukti apa? Semua apa buktinya? catatan akademik Pak Jokowi. 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi sendiri. Ya, nanti kita lihat di persidangan apa Makanya saja saya tanyakan 700 700 bukti itu catatan akademik Pak Jokowi Kami sendiri. belum tahu karena kan ini pidana kan penyidik yang melihat. Tapi kan Iya, 700 bukti salah dari beberapanya itu ada catatan akademik. Itu bagaimana Bang Abang melihatnya? Makanya 700 itu milik siapa dulu? Kan Milik UGM. spesifikasi Ya kan pasti kemarin kan udah di press conference dari awal sudah dikatakan dari UGM satu saja nggak bisa dijawab loh. Banyak semua sudah dijawab Transkrip oleh UGM, nilai Bang. itu kosong, tulisan tangan. Coba jawab satu aja. Itu saya pastikan. Pasti nanti di pengadilan. Bukan. Selalu Bukan. jawabannya di pengadilan. Bukan. Berikutnya, lembar pengesahan penguji skripsi ada atau tidak? Watermark ada nggak kemarin Bang? Makanya satu dulu, makanya 700 kan. Tunggu. Abang kan terakhir mengatakan bahwa ijazah. Karena Tadi diklaim 700 punyanya Pak Jokowi. Bukan, saya 700 tanya. bukti yang sudah disita, tentunya itu kan menggambarkan proses penyidikan yang sudah berlangsung, yang nantinya akan dibawa ke persidangan Makanya nih. Padahal UGM sudah memberikan klarifikasi bahwa itu keliru. Bahkan Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, sudah menegaskan kembali Jokowi adalah alumni UGM. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Saya, Ova Emilia, Rektor Universitas Gadjah Mada. Berikut adalah pernyataan resmi UGM terkait ijazah Bapak Joko Widodo. 1. UGM mengikuti dengan baik perkembangan di masyarakat terkait adanya pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah seorang alumni UGM yang bernama Joko Widodo. 2. Secara umum, UGM menghormati hak warga negara untuk mempertanyakan isu apapun dan untuk mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. 3. UGM sudah menyatakan beberapa kali secara tegas bahwa Joko Widodo adalah alumni Universitas Gadjah Mada. 4. UGM memiliki dokumen otentik terkait keseluruhan proses pendidikan Joko Widodo di UGM. Dokumen ini meliputi tahap penerimaan yang bersangkutan di UGM, proses kuliah selama menempuh sarjana muda, pendidikan sarjana, KKN, hingga wisuda. Informasi yang lebih rinci telah dirilis dalam bentuk podcast di sini. 5. Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tanggal 5 November 1985. Sepertinya Rismon Chess ini perlu belajar ke Prof. Stella soal AI. Bahwa AI jangan dipercaya 100%. Karena AI itu bisa salah atau keliru. Jadi AI tidak seintelijen seperti yang kita kira. Nah, saya mau cerita karena begitu banyak di media yang tahu tentang begitu hebatnya AI untuk ini dan itu. Semuanya itu benar. Tetapi yang sering tidak di-cover di media, yang kita para scientist itu adalah tahu, dan ini berguna untuk kalian semua, itu adalah artificial intelligence is not as intelligent as you think. Saya akan memberikan beberapa contoh. Misalnya, ChatGPT diberikan soal ini. Kamu umur 8 tahun. Waktu kamu lahir, ibumu di Barcelona, ayahmu di Tokyo. Jadi kamu lahir di, tolong jawab ya, kamu lahir di Barcelona. Gampang kan? Gampang sekali kan? Nah, ChatGPT salah jawab ini. Ini yang namanya implicature, karena tidak ditulis di sini bahwa si anak lahir di Barcelona. Kamu harus baca dengan mempunyai inferensi, karena ibu yang di Barcelona berarti anaknya lahir di Barcelona. Nah, kadang-kadang yang simple ini kadang-kadang sulit. Itulah yang sekarang itu sangat menarik di dunia scientific research. Kalau kita meneliti
intelligence dari manusia, dari artificial, dan dari non-humans, itu kita selalu membandingkan. Jadi kadang-kadang yang manusia ada bodoh-bodohnya, itu sangat pintar juga. Okay. Nah ini sangat menarik. Pernyataan dari Prof. Topo Santoso, guru besar hukum pidana dari Universitas Indonesia ini juga penting untuk dipelajari Rismon CS. Karena data dari AI itu masih butuh untuk diverifikasi. Kita tidak boleh langsung percaya 100%. Desember 2025, publik Indonesia dikejutkan oleh salah satu jawaban dari sebuah kecerdasan buatan dari kampus ternama, yaitu LISA, AI milik Universitas Gadjah Mada. Tiba-tiba menyebut bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM, ya, sebuah pernyataan yang langsung viral, memicu polemik dan juga kembali membuka isu lama soal ijazah. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sebuah AI kampus besar dari mana Jokowi berasal, ya, bisa salah menyebut identitas seorang presiden? Dan yang lebih penting, siapa yang harus bertanggung jawab ketika mesin menyebarkan informasi yang keliru? Atau mungkin bahkan justru oleh mereka yang menganggap bahwa ijazah Jokowi itu memang tidak benar, malah justru menjadi dasar pembenar bahwa AI milik UGM itu ternyata memberikan jawaban yang sesuai dengan dugaan mereka, begitu ya. Nah, kita lihat secara bagaimana kronologisnya ya. Sahabat semua, kita selamat datang kembali di kanal podcast khususnya di Ulas Berita Hukum kita kali ini. Jadi hari ini kita akan mengulas satu peristiwa yang cukup menarik di era digital ini, ketika kecerdasan buatan keliru bicara atau tidak sesuai dengan institusi tempat AI itu dibuat atau didesain, ya. Dan kemudian pertanyaannya, siapa yang harus bertanggung jawab, ya. Jadi kronologi viral dari jawaban LISA AI dari UGM ini, ya, semua bermula dari sebuah video sederhana yang merekam percakapan antara pengguna dan LISA, si asisten AI milik UGM. Jadi saat ditanya soal Jokowi alumni UGM, LISA ini justru menjawab bahwa Jokowi tidak lulus dari Fakultas Kehutanan. Jawaban ini tentu langsung menyebar di platform X, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain. Dalam hitungan jam reaksi publik meledak. Ya, ada yang terkejut, ada yang ragu. Tapi tentu ada juga yang menggunakan jawaban LISA ini memang sebagai pembenar untuk narasi yang memang sudah lama bergulir mengenai keabsahan ijazah Jokowi. Ya, dari sini masalah tidak lagi sekedar soal teknologi, tapi sudah menyentuh isu politik, reputasi, dan juga kepercayaan publik. Sekarang kita kemudian bertemu dengan klarifikasi resmi dari pihak Universitas Gadjah Mada, ya. UGM bergerak cepat. Pihak kampus menjelaskan bahwa LISA adalah Lean Intelligence Service Assistant, sebuah sistem pelayanan terpadu untuk mahasiswa dan masyarakat. LISA tentu bukan mesin verifikasi kelulusan, apalagi pengakses data pribadi seseorang. UGM juga menegaskan ulang bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM yang sah dan lulus secara resmi. Jawaban LISA yang tadi itu disebut sebagai kesalahan sistem, karena AI tersebut masih berada dalam tahap pembelajaran. Menarik juga, ya. AI tersebut masih berada dalam tahap pembelajaran dan sebagian datanya bersumber dari internet yang belum terverifikasi. Kemudian yang terjadi adalah si LISA ini dinonaktifkan dan dievaluasi. Jadi pasca polemik, publik yang datang ke area gelanggang inovasi UGM mendapati LISA dalam keadaan tidak aktif. Layar hanya menampilkan keterangan pemeliharaan sistem. Ini menandakan bahwa kampus tentu tidak menganggap kasus ini sebagai hal yang sepele. UGM menyampaikan bahwa penonaktifan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi, perbaikan sistem validasi data, serta pembatasan domain pengetahuan LISA agar tidak menjawab pertanyaan di luar otoritasnya. Menarik saya kira, ya. Nah, sekarang bagaimana analisa risiko AI di ruang publik seperti ini?
Ya, kasus ini tentu memperlihatkan satu hal penting. Publik cenderung menganggap jawaban AI sebagai suatu yang netral, objektif, dan benar. Padahal pada kenyataannya AI hanya produksi data dari sumber yang ia konsumsi. Ketika data itu keliru, maka kesalahan pun direproduksi secara masif. Bahayanya, kesalahan itu tidak hanya berdampak pada individu, tapi juga pada institusi, negara, bahkan stabilitas sosial. Inilah risiko besar kecerdasan buatan di ruang publik. Cepat, masif, dan seringkali diterima tanpa proses verifikasi. Nah, sekarang kita melihatnya dari perspektif hukum dan pertanggungjawaban. Jadi secara hukum muncul pertanyaan serius. Apakah pengelola AI dapat dimintai pertanggungjawaban jika output sistemnya menyesatkan atau merugikan? Nah, dalam hukum Indonesia, penyebaran informasi keliru tentu kalau yang melakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan, yang memiliki kesalahan atau mens rea begitu ya. Dalam hukum Indonesia tentu penyebaran informasi yang keliru itu dapat dikaitkan dengan rezim hukum informasi elektronik ya. Jika terbukti ada unsur kesalahan tadi dalam pengelolaan data, bukan tidak mungkin timbul tanggung jawab hukum ya, baik pidana misalnya tadi ada mens rea ya, atau perdata kalau itu tanpa ada unsur-unsur tindak pidana atau tanpa kesalahan dalam arti pidana mens rea ya. Jadi menarik adalah kasus Lisa ini menjadi contoh nyata bahwa kecerdasan buatan tidak boleh dilepas tanpa tata kelola hukum yang jelas. Nah, tapi saya kira masih jadi pertanyaan, terus siapa yang harus bertanggung jawab kalau itu masalahnya lebih serius daripada ini ya, saya kira ya. Dari sudut pandang filosofis ya, kasus ini menyangkut relasi antara kebenaran, teknologi, dan otoritas pengetahuan. Ketika mesin dianggap lebih objektif daripada manusia, nah disitulah bahaya dimulai. Dari sisi sosiologis, masyarakat kita masih mudah mempercayai informasi viral tanpa verifikasi. Jadi ini saya kira persoalan dalam soal literasi digital ya. Nah, dalam perspektif komunikasi massa, AI kini bukan lagi sekedar alat bantu, tapi sudah menjadi aktor komunikasi. Saya kira dari sisi media pun membingkai isu AI ini juga sangat berpengaruh terhadap persepsi publik ya. Jadi dari rame-ramenya atau diskusi soal AI, khususnya Lisa milik UGM yang tadi yang kemudian masih harus belajar lagi tadi ya, tentu kita ada refleksi yang bisa diambil ya. Jadi dari kasus Lisa ini kita belajar satu hal penting. Kecerdasan buatan memang canggih, tetapi tetap tidak boleh dilepas tanpa pengawasan manusia, tanpa verifikasi, dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban. Tentu dalam kasus jawaban Lisa tadi tentu tidak terlalu jauh sampai kita mengkaitkannya dengan persoalan hukum pidana atau hukum perdata mungkin ya. Tidak sampai ke sana saya kira ya. Tapi bagaimanapun UGM sudah mengambil langkah cepat dengan klarifikasi dan evaluasi sistem. Saya kira itu penting ya. Saya juga membuat simulasi sederhana dengan menggunakan AI ChatGPT dengan pertanyaan yang sama yang diajukan ke AI Lisa UGM. Dan hasilnya berbeda. ChatGPT menjelaskan lebih detail, bahkan merujuk ada sumbernya bahwa Jokowi benar alumni UGM. Secara teknologi, ChatGPT jauh lebih superior dibanding AI Lisa UGM. Jadi seharusnya lebih bisa dipercaya adalah ChatGPT.
Tapi kalau kita belajar dari Prof. Stella dan Prof. Topo Santoso, data ini harus diverifikasi. Apakah benar seperti itu? Dan tempat untuk verifikasi tidak lain adalah UGM sebagai institusi resmi yang membuat Lisa dan tempat kuliah Jokowi. Dan pernyataan Rektor UGM tadi sudah menegaskan bahwa Jokowi adalah alumni UGM. Jadi itulah bentuk verifikasi data. Dan kita tentu harus percaya pada verifikasi dan konfirmasi dari Rektor UGM. Nah, disinilah yang tidak dilakukan Rismon CS. Mereka tidak melakukan verifikasi. Mereka percaya saja AI Lisa yang sudah dinyatakan UGM error atau terjadi kekeliruan. Tapi Rismon CS ngotot, malah dia lebih percaya AI Lisa dibanding pernyataan Rektor UGM. Ini kan sesat, karena seharusnya verifikasi dari rektor itu yang harus kita pegang atau percayai. Jadi di sini memang kelihatan kelas Rismon, Roy Suryo, apalagi Tifa masih jauh dibanding Prof. Stella dan Prof. Topo Santoso. Dan di satu sisi menguatkan bahwa mereka memang peneliti abal-abal atau akademisi abal-abal. Karena hanya mempercayai data atau informasi yang menguatkan narasi mereka. Di luar itu mereka tolak atau mereka bantah. Saya juga akan menambahkan pernyataan dari sejumlah guru besar UGM dan alumni yang mengatakan bahwa Jokowi adalah benar alumni UGM dan ijazahnya asli. Selamat sore Prof. Gunawan. Selamat sore Pak Bambang. Wah, ini guru besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Siap, Prof. Gun, mohon pendapatnya tentang ijazah Bapak Jokowi. Saya mantan sekretaris Dewan Guru Besar UGM. Saya sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Wih, siap. Sangat yakin ijazah Pak Jokowi asli. Terima kasih Prof. Gunawan. Ya, siap. Saya Bapak Sabtono. Saya Gunawan Sumatiningrat. Isu nih, kalau Presiden Jokowi itu sebetulnya bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai akademisi dari sana, bisa memastikan nggak sebetulnya beliau ini lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Profesor Ahmad Sumitro itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai. Jadi ruangannya saya pakai. Saya tahu beliau adalah guru saya. Yang guru tepatnya. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, jadi Pak Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo ya. Kasmujo itu teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Saya ingin dengar seperti apa pandangan Prof. Kun soal dugaan ijazah palsu yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada. Yang namanya, saya harus kita definisikan dulu ijazah palsu itu apa. Ijazah sebagai satu bahan surat pernyataan atau keabsahan Pak Jokowi mengikuti kuliah dan dia berhak atas ijazah. Pak Jokowi tercatat sebagai mahasiswa UGM. Mereka mengikuti kuliah di UGM. Begitu. Ada banyak saksi teman-teman yang mengatakan. Semuanya sudah menjerukkan dari bukti itu. Jokowi sekolah, lulus, berhak atas ijazah. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah yang dipersoalkan itu adalah dia berhak ijazah atau ijazahnya. Karena begini, kalau saya melamar pekerjaan, itu tidak selalu ijazah yang ditunjukkan. Tetapi yang ditunjukkan adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir. Itu kan artinya tidak perlu menunjukkan ijazah. Legalisir itu sudah bukti juga melakukan dari situ. Begitu. Nah sekarang sudah ada saksi. Saya ketika saya menjabat ketua Dewan Guru Besar, saya punya banyak sahabat Dewan Guru Besar dari mereka. Dan kebetulan pada waktu saya menjabat sebagai ketua Dewan Guru Besar, ketika melakukan pidato untuk akhir tahun, Pak Jokowi hadir di sana dan juga kemudian berpidato di situ, saya tahu. Saya bertanya-tanya, betul tidak orang di sini? Mereka mengatakan betul. Itu saksi dari banyak para dosennya. Pada waktu kami reuni alumni saya dari Fakultas Psikologi, ada adiknya di teman itu, iki lho koncone Jokowi mbien, itu sudah suatu kesaksian dari situ. Jadi Prof. Kun ingin membenarkan bahwa Pak Jokowi memang pernah kuliah di UGM dan lulus serta memiliki ijazah. Itu
saya dari saksi dan bukti. Bahkan makanya tadi saya menjadi pernyataan saya adalah apakah yang menjadi dasar itu adalah fisiknya ijazah atau pengakuan mereka sebagai lulusan UGM, karena hubungannya dengan untuk melamar jadi untuk di KPU dan sebagainya. Di sejarah awal dulu persoalan itu muncul gitu loh. Nah kalau misalnya yang seperti itu terjadi, lu buat apa fisik ijazah? Karena pada kenyataan kalau ngelamar kita pekerjaan tidak diperlukan itu. Bahwa ijazah Jokowi itu asli sama seperti ijazahnya Pak Toha? Ya pasti. Ada buktinya nggak Pak? Kita butuh lihat buktinya. Ada bawa? Oh saya nggak bawa ijazah, kan disita. Disita. Fotokopinya Pak mungkin? Kalau fotokopi banyak nih. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini eksklusif ya Pak ya? Eksklusif di Anies Files. Tuh, ini yang barang Pak hasil Jokowi. scanan ya Pak ya? Iya. Ini saya bantu pegang boleh Bapak? Boleh, nih. Oke, ini satu angkatan. Empat aja udah cukup nih. Empat cukup ya? Satu angkatan. Ini banyak nih yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80. Yang wisuda bareng Pak Jokowi. Yang wisudanya bareng Pak Jokowi. Untuk bulannya? Sama pasti. Bulannya sama. 5 bulan 11, 5 November. 5 bulan 11 nggak ditutup-tutupi kayak Yang paling penting nih, paling penting. Apa Pak Andi? Meterannya warnanya hijau. Nah, bukan merah. Ya. Bedanya apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak dengan materi warna merah dan warna hijau. Jadi di Gajah Mada itu ada 4 kali wisuda. Ya. Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. Oke. Ya, angkatan 80 tuh nggak ada yang wisuda Februari. Yang merah itu nggak ada. Jadi yang bareng wisuda Pak Jokowi itu hijau materinya. Semuanya hijau. Kalau bilang merah, berarti bukan angkatan 80, apalagi sama-sama wisuda Pak Jokowi itu bohong. Yang penting itu nanti di fakta persidangan kita beradu kekuatan alat bukti. Saya pun sudah berbicara dengan Pak Jokowi, nggak adalah mediasi-mediasi. Kita maju terus di persidangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala quwata illa billah amma ba'd. Kalau kita melihat perseteruan hoax ataupun berita yang merendahkan tentu martabat institusi Universitas Gadjah Mada, maka tentu saya selaku bagian daripada pimpinan yang ada di dalam rumah Universitas Gadjah Mada itu ingin sekali melakukan klarifikasi. Sebagaimana kita mengetahui di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ma fa'altum nadimin, yang artinya bila kamu didatangi orang-orang yang fasik dengan membawa berita, maka konfirmasilah terlebih dahulu terkait dengan kebenarannya, agar kita tidak menimpakan pada suatu kaum yang mana menjadikan diri kita menyesali atas perbuatan itu karena kita tidak mengetahuinya dengan apa jadi pasti. Oleh karena itu saya berusaha untuk melakukan tabayun kepada tentu Fakultas Kehutanan terkait dengan itu semua, karena saya melihat bullying terhadap UGM itu bukan hanya masalahnya Fakultas Kehutanan saja, tapi seluruh yang menjadi bagian sivitas akademika Universitas Gadjah Mada. Alhamdulillah pada hari Sabtu Pak Dekan beserta jajaran pimpinan, bahkan dekan senior, dosen senior dan alumni hadir bersama-sama juga dengan pimpinan universitas untuk menunjukkan kepada kita sekalian para dekan untuk melihat secara langsung terkait tentu dengan dokumen yang berhubungan dengan pendidikan daripada Bapak Joko Widodo itu sendiri. Akhirnya dengan melihat semua dokumen, bahkan dengan didukung oleh pernyataan alumni yang satu angkatan juga yang pertama saya melihat semua dokumen yang disajikan oleh Bapak Dekan itu sangat luar biasa,
lengkap dan jadi asli, ya, bukan barang bikinan. Yang kedua juga berdasarkan, ya, pernyataan daripada alumni yang satu angkatan, terus dosen senior, itu menjadikan kita semua yang hadir pada saat itu yang tadinya ilmu yakin, ya, karena percayanya hanya mendasarkan pada pernyataan tentu pimpinan universitas ataupun dekan, ya, fakultas kehutanan, ya, maka menjadi hakul yakin, ya, tidak-tidaknya menjadi ainul yakin, ya, yakin dengan melihat sendiri, ya, terkait dengan dokumen-dokumen yang intinya bahwa Bapak Joko Widodo itu pernah kuliah di Fakultas Kehutanan dan lulus, ya. Oleh karena itu, ya, kami sangat berharap kepada para alumni, ya, kepada sivitas akademika, ya, baik itu tentu dosen, ya, tenaga kependidikan, mahasiswa, untuk bisa meluruskan berita-berita miring tersebut, ya, karena secara pendekatan agama tentu kalau kita menebar berita bohong, ya, apalagi fitnah, imbalannya adalah dosa, dan dosa itu bisa menjadi dosa yang terus-menerus karena melalui media sosial yang bisa bertebaran kemana-mana. Ingat, ya, sekali lagi mari kita luruskan terkait dengan pemberitaan itu, ya. Biarkanlah masalah hukum tetap berjalan, ya, ya, sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia, kita sebagai warganya tunduklah pada ketentuan apa jadi hukum itu, ya. Jadi biar itu berjalan, tapi pada prinsipnya terkait dengan, ya, mempertahankan marwah UGM mestinya menjadi bagian daripada tugas kita semua, baik itu anggota sivitas akademika maupun alumni, ya. Terima kasih, semoga bisa memberikan pencerahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya sekarang, kita lebih percaya mana? AI ChatGPT atau AI Lisa? Kita lebih percaya mana? Keterangan Rektor UGM, sejumlah guru besar UGM, dan teman kuliah Pak Jokowi, atau Rismon CS? Yang punya akal sehat tentu akan percaya kepada pihak UGM sebagai institusi yang mengeluarkan ijazah Jokowi. Bukan ke orang yang tiba-tiba mengaku ahli, peneliti, dan akademisi, tapi semua analisa mereka tumpul dan tidak berbobot. Kalau soal AI, sekali lagi, itu hanya referensi. AI bukan Tuhan, dan informasi dari AI masih butuh untuk diverifikasi dari sumber asli. Teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya share di video kali ini. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan share. Salam kontra narasi.